Hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami rasakan kasih setiamu selalu baru tiap hari. Anugerahmu selalu cukup buat kami. Sebab itu kami mau datang kepada Engkau dengan hati yang bersyukur dan berkata, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau ajaib, dan sungguh Engkau hebat bagi kami. Thank you Jesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Benar Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagi. Katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
yang berdaulat atas segalanya. Hati kami menyembah Kau Yesus Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami beruntung punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Kau sudah bawa kami untuk semakin mengenal Engkau. Terima kasih untuk kuasa dan kasih-Mu yang Kau tunjukkan dari hari ke hari. Sungguh kami melihat dan menikmatinya. Anugerah-Mu begitu besar buat kami. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita atas semuanya. Terima kasih Yesus Tuhan. Hari ini kami mau meninggikan Engkau. Kami mau nyanyikan, kami mau katakan bahwa sungguh Engkau Allah yang hebat. Kami mau agungkan Engkau Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami mau Engkau disukakan dengan pujian kami, sembah kami yang keluar dari hati kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan, Yesus Allah semesta alam. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami siap meninggikan, mengagungkan Engkau di atas segalanya. Di dalam nama Yesus mari bersama katakan amin. Puji Tuhan. Kita mau nyanyikan betapa hebatnya, dahsyatnya Allah kita. Amin. Yesus kita ajaib. Yesus kita maha besar. Dia luar biasa. Tidak ada tandingannya. Amin. Haleluya. Toleh kanan kirimu, berikan senyum yang terbaik, katakan Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin. Katakan tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, sanggup melawan seluruh
terpujilah nama Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang sehebat Engkau. Tiada bandingannya, tiada duanya. Dan hati kami percaya penuh Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya. Ya Tuhan, hati kami percaya penuh akan setiap janji-Mu, akan setiap firman-Mu, akan setiap perkataan-Mu. Hati kami percaya penuh. Haleluya. Mari bersama katakan dengan segenap hatimu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust. Hatiku percaya penuh kepadamu Tuhan. Amin. Kami katakan amin kepada setiap perkataan-Mu. Percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. We will trust in you completely, Lord. Hati kami percaya penuh. Kami percaya dengan segenap hati kami. Dan kami tak mau bersandar pada pengertian kami sendiri. Oh, amin, amin pada setiap janji-Mu. Amin pada setiap firman-Mu. Hati
kami mau hidup dengan percaya. Percaya penuh kepada setiap janji-Mu. Kami mau ingat semua kebaikan-Mu, mujizat, pertolongan-Mu, keajaiban-Mu yang sudah Engkau lakukan dari dulu Tuhan, sampai hari ini. Dan kalau Engkau sudah pernah menolong kami, Engkau akan terus menolong kami sampai selama-lamanya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini engkau susah untuk mempercayai setiap janji Tuhan. Tapi mari dalam beberapa saat ini, katakan dengan segenap hatimu, putuskan untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Karena dengan imanlah kita bisa memperoleh janji-janjinya. Tanpa iman, kita tidak mendapat janjinya. Firman Tuhan mengatakan, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat terjadi. Mari, hari ini, kita memilih untuk percaya. Dan kita percaya ketika kita beriman, punya iman. Apa yang tidak masuk akal pun itu bisa terjadi. Karena Allah kita Allah yang sanggup mengerjakan jauh melampaui akal kita. Biarkan hidup kita dipenuhi dengan kemurahan dan keajaibannya, sehingga dunia pun boleh melihat sungguh Yesus itu ada dan Yesus itu nyata lewat hidup kita. Dan biar mereka juga boleh mengenal Dia dan mengalami kasih kuasa-Nya. Bapa, ini seluruh kehidupan kami terus pulihkan, terus campur tangan, ubahkan Tuhan. Nyatakan diri-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau punya iman yang teguh, hati yang teguh Tuhan. Dan biar kemuliaan-Mu dinyatakan lebih lagi. Biar Engkau dimuliakan lebih lagi lewat hidup kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu hari ini. Berbicara lebih lagi lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar isi hati-Mu. Mari bersama katakan, amin. Halo, selamat sore adik-adik. Iya, hari ini kita sama-sama mau belajar sesuatu. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami dengar Tuhan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan merema di dalam hati kami, membawa perubahan di dalam hidup kami. Kami tidak hanya cuma mendengar Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kalau hari ini kami mau belajar mengenai berdoa Tuhan, bagaimana berdoa dan bagaimana Engkau mengajarkan kami supaya kami berdoa. Tuhan, ajar kami mengerti Tuhan, setiap kata-kata yang kami doakan, setiap kata yang keluar dari mulut kami, itu biarlah Tuhan berasal daripada Engkau. Terima kasih Yesus, kami mau punya hati yang lemah lembut, kami mau punya hati yang mau belajar sebagai seorang murid untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu berbuah berlipat-lipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, antusias ya tentunya. Ya, hari ini kita masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Juni, ya kan? Nah, topik pada bulan ini kita akan banyak belajar mengenai tentang berdoa. Semua katakan berdoa. Oke. Nah, untuk masalah berdoa ini teman-teman, kenapa sih kok perlu diajarkan gitu ya? Nah, kita pada bulan Juni ini kita akan bedah gitu ya, bedah
bedah apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan bagaimana supaya kita berdoa, yaitu tentang doa Bapa kami, ya, yang dalam bahasa Inggrisnya Lord's Prayer, ya. Nah, di dalam doa Bapa kami nanti kita akan pisah menjadi 4 bagian. Nah, yang part satunya ini yang bagiannya Kak Hendro ini sebentar lagi akan Kak Hendro sampaikan ke kalian. Oke? Nah, sebelumnya siapkan catatannya. Seperti biasanya, Kak Hendro minta supaya kalian mencatat, supaya kalian tidak hanya mendengar lewat telinga kiri, keluar lewat telinga kanan. Tetapi saat kamu mencatat, kamu akan benar-benar diingatkan kembali, diremakan kembali sampai ke dalam hatimu. Oke? Kak Hendro kasih waktu untuk kalian ambil catatan, ambil alat tulisnya. Oke ya, sudah ya? Ya. Nah, topik pada sore hari ini, Kak Hendro mau kasih judul, sharingnya Kak Hendro mau kasih judul My Daddy is the King. Kak Hendro ulangin ya, My Daddy is the King. Artinya apa? Ayahnya saya adalah seorang raja. Nah, apa itu? Nanti kita akan sama-sama belajar gitu ya. Oke, sebelumnya kita akan buka di Matius 6 ayat 9 sampai 10. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Kak Hendro akan bacain buat kalian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Oke, nah jadi Tuhan Yesus itu kasih contoh, kasih teladan bagaimana sih seharusnya kita berdoa. Kenapa sampai seperti itu? Karena berdoa itu erat kaitannya dengan yang namanya penyembahan, teman-teman. Bagaimana kita, doa adalah bahasa kita kepada Tuhan. Bahasa manusia kepada Tuhan. Dialog antara manusia dengan Tuhan. Itulah berdoa. Nah, karena berdoa ini sangat penting. Kenapa berdoa itu sangat penting? Karena itu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik di dalam hidup kita. Artinya apa? Berdoa itu menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, sewaktu-waktu. Menit demi menit, detik demi detik. Itulah berdoa. Saat kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, itulah berdoa. Itulah penyembahan kita. Oke ya? Nah, Kak Hendro akan coba untuk membedah kata per kata gitu ya dari doa Bapa kami ayat 9 dan 10 ini ya. Oke, Kak Hendro mulai dengan kata Bapa. Ya, Bapa itu menggambarkan suatu hubungan yang dekat, hubungan yang tidak pernah terputuskan. Nggak ada hubungan yang terputuskan. Contohnya misalnya, maksudnya apa? Nggak ada hubungan yang terputuskan ini seperti ini. Hubungan antara seorang ayah dengan seorang anak itu tidak pernah terputuskan, teman-teman. Ya, lain kalau misalnya hubungan suami sama istri ada. Itu mantan suamiku, itu mantan istriku. Ya, kalau yang pernah punya pacar gitu ya, Kak Hendro nggak usah sebutin satu-satu gitu ya. Pernah ada yang pernah punya pacar gitu ya. Ada, oh itu mantan pacar saya, itu mantan pacarku. Ada istilah kata mantan, teman-teman. Ya, tetapi untuk hubungan seorang ayah dan anak itu tidak pernah ada kata mantan di situ. Karena apa? Karena hubungan itu akan seterusnya. Hubungan itu adalah hubungan yang sangat dekat, tidak bisa dipisahkan dengan apapun. Itulah hubungan antara Bapa dan anaknya, gitu. Nah, jadi istilah kata Bapa yang pertama itu menunjukkan suatu hubungan yang dekat. Hubungan antara pencipta dengan ciptaannya. Bahkan di Perjanjian Baru dikatakan bahwa Bapa itu adalah Immanuel, Tuhan itu adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Jadi hubungannya sangat dekat, teman-teman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapa itu menggambarkan suatu identitas, ya, menggambarkan suatu identitas bahwa dia adalah Bapa kita. Dan artinya apa? Kalau kita disuruh menyebut dia sebagai seorang Bapa, otomatis bahwa status kita adalah sebagai
anaknya. Katakan sama-sama, aku adalah anak Allah. Katakan namanya ya. Kalau misalnya namanya Yoel, berarti Yoel adalah anak Allah. Katakan 1, 2, 3. Hendro adalah anak Allah. Nah, anak di sini itu adalah status yang Tuhan berikan buat setiap kita, identitas yang Tuhan sudah berikan buat kita. Identitas ini sungguh luar biasa, teman-teman. Kalau kita dengan gampangnya, oh iya aku tahu kalau aku anak Allah, tapi cuman hanya sekedar tahu lewat pengertian kita, kognitif kita, itu akan sangat rugi banget, teman-teman ya. Kenapa kok kita seringkali harus berulang mengajarkan bahwa kamu adalah anak Allah? Itu sangat penting, teman-teman. Status itu tidak secara tiba-tiba status itu ada. Tetapi nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kenapa status ini berharga sekali, gitu ya. Tapi yang pasti bahwa identitas sebagai seorang anak itu sangat penting, ya. Katakan bahwa kamu adalah anaknya Allah, ya. Ingat baik-baik itu bahwa kamu adalah anaknya Allah. Nah, di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Artinya apa? Status sebagai seorang anak itu diberikan kalau kamu percaya sama Yesus. Kalau kamu beriman sama Yesus, saat itu juga status itu akan jadi milik kamu, bahwa kamu adalah seorang anak Allah. Ya, itu yang kedua tadi. Berarti identitas dan status kita sebagai seorang anak Allah ya. Oke, yang ketiga, status yang Tuhan sudah berikan tadi sebagai seorang anak itu bukan cuma-cuma, teman-teman. Itu harganya sangat mahal. Dan itu harganya sangat mahal. Kenapa harganya sangat mahal? Karena status anak itu kamu peroleh saat Yesus itu mengorbankan dirinya di kayu salib dan dibayar dengan darahnya yang sangat mahal. Ya. Jadi makanya tadi Kak Hendro bilang bahwa status anak itu bukan cuma-cuma, bukan gratisan yang diobrol-obrol gitu, tidak. Karena itu anugerah, karena itu kamu tidak bisa bayar, karena itu sangat mahal sekali, makanya itu diberikan Tuhan sebagai anugerah buat kamu lewat pengorbanannya di kayu salib. Oke ya, jelas ya. Yang keempat, seperti yang Kak Hendro tadi katakan sudah, bahwa itu bukan karena kamu layak untuk terima. Oh, bukan karena, siapa misalnya, Sandro, aku sudah berbuat baik. Patrick, aku sudah, nyanyiku sudah enak banget, suaraku sudah merdu banget. Enggak kayak gitu. Status anak itu diberikan bukan karena perbuatanmu. Karena itu diberikan karena itu hanya semata-mata karena anugerah. Bukan karena kamu layak, tidak. Karena di Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Oke, yang kelima, arti kata Bapa. Bapa itu berarti dia adalah penjamin hidupmu. Dia adalah penyedia, dia adalah penjamin hidupmu, dia adalah pelindungmu, dia adalah perisaimu, dia adalah sumber dari kehidupanmu. Jadi apa yang perlu kamu khawatirkan kalau kamu sadar saat engkau berdoa dengan kau memanggil dia Bapa? Nggak perlu ada yang kita khawatirkan terhadap apa yang bakal kita makan atau bakal yang kita pakai. Nggak perlu khawatir, teman-teman, karena dia adalah Bapamu. Nah, tetapi tidak hanya berhenti di situ. Karena apa? Karena kalau cuman berhenti di Bapak itu begini-begini baik kepada saya, lah terus apa relasinya dengan hidup kita gitu ya? Nah, ada satu tanggung jawab yang sangat penting saat kamu menyebut dia sebagai seorang Bapa. Tanggung jawab itu adalah mampukah kamu, maukah kamu, seberapa jauh kamu mau berkomitmen untuk menjadi anak yang baik, ya? Untuk jadi anak itu sembarang bisa gitu ya. Tapi untuk jadi anak yang baik itu adalah pilihan. Kalau cuma jadi sekedar anak itu gampang sekali. Anak-anak gampangan, anak-anak yang tidak tahu balas budi, anak-anak yang kurang ajar, anak-anak yang melawan,
anak-anak yang berontak, anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Banyak sekali anak-anak itu. Tetapi untuk menjadi seorang anak yang baik, anak yang mau hidup benar di dalam Tuhan, anak yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu adalah pilihan. Dan biarlah pada siang hari ini itu adalah pilihan kamu. Oke? Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut kepada Bapa kami. Kami, sekarang kita ngomong tentang kata kami. Kami ini adalah suatu ungkapan bahwa kamu dan saya yang disatukan sebagai keluarga Allah menjadi warga kerajaan Allah yang bersekutu bersama-sama dengan Yesus untuk menjadi warga kerajaan Allah. Jadi bukan Bapak saya saja, tapi Bapak kami. Kami adalah kamu dan saya. Itu adalah sebutan bagi kamu dan saya, supaya kita sama-sama bersekutu di dalam persekutuan, di dalam Yesus sendiri. Maka itulah disebut kami. Kami itu juga ngomong tentang suatu status yang sudah berubah. Kenapa berubah? Maksudnya apa, Kak? Ya, karena kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, karena kamu adalah ciptaan baru, maka kita semua adalah, kita dan Bapa itu adalah satu kewarganegaraan dari warga negara kerajaan surga. Itu maksudnya. Oke ya. Oke, lanjut. Bapa kami yang ada di sorga. Oke, yang di sorga. Sorga ini bukan suatu tempat atau yang bisa kita batasi dengan ruang atau waktu. Tidak. Sorga adalah destinasi, tujuan dari Tuhan itu ada di mana? Itu adalah sorga. Nah, mungkin kalau kita mendengar kata sorga, pasti kita mikirnya, oh jauh sorga itu. Sorga itu ya nanti, Kak, kalau mati ya moga-moga aja masuk sorga gitu ya. Loh, jangan moga-moga ya, nggak boleh. Pasti masuk surga. Karena apa? Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, nah mungkin Bapa kita ada di sorga, tetapi teman-teman harus ingat baik-baik bahwa Tuhan kita dapat kita rasakan kehadirannya. Dia itu melintasi ruang dan waktu. Jadi jangan dipikir bahwa kalau di sorga berarti ya udah jauh di sana, tapi kita di bumi ini ya nggak bisa merasakan Tuhan. No, salah. Justru sebaliknya, Bapa kita itu ada di sorga, tetapi kehadirannya itu dapat kita rasakan. Karena Bapa itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dia tidak bisa dibatasi hanya misalnya ruang gerejanya dibagusin gitu ya, terus kemudian dimewahin, terus jemaatnya supaya lebih banyak lagi yang datang, yang tajir-tajir gitu. Enggak, ya. Bapa kita itu bertahta bukan hanya di satu gedung yang mungkin banyak orang ngomong mewah gitu ya. Enggak, ya. Tapi Bapa kita itu hadir dimanapun kamu berada. Bahkan kamu sendiri, kamu dan saya disebut Tuhan itu adalah gereja. Ya, jadi sekali lagi bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke? Nah, selanjutnya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah. Nah, dikuduskanlah kalau kita dalam bahasa Indonesia ya, dikuduskanlah gitu ya. Nah, kalau dikuduskanlah itu merupakan suatu kata pasif gitu ya, kelihatannya sebagai suatu kata pasif gitu, tetapi tidak, teman-teman. Artinya dikuduskanlah itu bukan berarti namanya Yesus itu kurang kudus terus kita kuduskan gitu ya, bukan seperti itu. Tetapi maksudnya dikuduskanlah namamu adalah dikuduskanlah aja ya. Dikuduskanlah di sini artinya adalah hakikat dari Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dan kaitannya dengan kita apa? Kaitannya dengan kita adalah Tuhan mau, karena kita yang tadi kita adalah sewarga dengan kerajaan Allah, kita mau juga, Tuhan mau supaya juga kita hidupnya kudus. Kita sudah dikuduskan lewat apa? Lewat kematian Yesus.
Kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan lewat apa? Lewat kematiannya Yesus. Kalau dengan usahanya sendiri kamu bisa nggak kudus? Nggak bisa. Hari ini bangkit, besok sudah jatuh lagi. Hari ini nggak punya pikiran porno misalnya, besok sudah pikirannya kemana-mana. Sama gitu ya. Sama juga dengan Kak Hendro. Kak Hendro masih bisa kok jatuh di dalam area-area kekudusan. Ya, tetapi Tuhan sendiri katakan bahwa Tuhan yang membenarkan kita, Tuhanlah yang menguduskan kita, dan Tuhan menuntut kita supaya kita juga hidup kudus seperti Dia yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kata Tuhan, ya. Itu kata firman Tuhan. Jadi artinya apa? Kita harus jadi anak Allah yang mau hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Allah sesuai dengan firman-Nya. Kalau kamu jatuh, seringkali kalian bilang, kalau kamu jatuh, bangkit, salah diperbaikin. Iya, itu yang harusnya kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Oke, karena hakikat Tuhan adalah kudus. Nah, kudus di sini juga berarti bahwa kita tunduk sepenuhnya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita total kepada Tuhan. Tunduk, mau taat sama Tuhan. Menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Menunjukkan suatu penyembahan kita kepada Tuhan. Itu arti dari makna dikuduskanlah. Ya, jadi mulai dari hari ini saat kita berdoa, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah. Itu artinya bahwa kamu menyadari bahwa kamu itu sedang berhubungan dengan Allah yang kudus, dengan Allah yang luar biasa suci. Jadi jangan main-main, teman-teman, ya. Jangan main-main lagi. Jangan bermain-main di dalam kekudusannya Tuhan. Jangan bermain-main di dalam kasih karunia-Nya Tuhan di dalam hidup kamu. Jangan berani-beraninya kamu bermain-main api di dalam hal ini gitu. Tapi harus sadar sepenuhnya bahwa oh iya, hidupku aku mau serahkan dalam Tuhan. Setiap pikiranku, perkataanku, perbuatanku mencerminkan apa yang Tuhan mau. Mencerminkan kekudusannya Tuhan. Oke? Nah, next. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Sekarang kita bahas namamu. Namamu di sini itu menjelaskan sebagai sesuatu pribadi. Ya, nama itu sangat personal dan pribadi ya. Buat setiap kita masing-masing. Ada yang namanya Julius, terus yang noleh misalnya Jamali. Nggak mungkin kan? Julius ya Julius. Kalau saat namanya dipanggil, ya Julius akan angkat tangan. Bukan Jamali yang angkat tangan. Mengerti ya? Nah, jadi arti dari namamu adalah Tuhan saat kita menyebut nama Yesus, saat kita menyebut nama Kristus di dalam hidup kita. Sudahkah kita mengerti apa, siapa, di mana Dia di dalam hidup kita? Siapa Dia? Kita harus mengenal siapa Yesus di dalam hidup kita. Bukan cuma hanya sekedar memanggil namanya saja, tapi nggak kenal. Tetapi yuk kita mulai untuk belajar mengenal siapa Yesus dalam hidup kita. Stop, berhenti untuk jadi penggemar saja. Ya, di dalam buku Not a Fan itu sangat bagus sekali. Mengajarkan kita nggak hanya cuma jadi penggemar, tetapi supaya kita benar-benar menjadi pengikut. Ya, pengikut bahkan juga menjadi murid Yesus yang setiap hari mau belajar dan belajar dan belajar. Nah, coba refleksikan di dalam hidupmu sekarang. Seberapa penting nama Yesus bagi kamu hari-hari ini? Oke? Next. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, ini. Di dalam hal ini, datanglah kerajaanmu artinya apa? Artinya bahwa kita menyadari bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar menjadi Bapa di dalam hidup kita, tetapi Dia sekaligus menjadi Raja di dalam hidup kita. Makanya judulnya Kak Hendro pada sore hari ini, My Daddy is the King. Jadi, ayah saya adalah seorang raja. Yes, Dia Bapakku.
dan dia sekaligus rajaku. Itulah status yang Tuhan mau kita belajar hari ini, yaitu dia sebagai Bapa dan dia sebagai Raja. Oke? Nah, kalau ngomong tentang Raja, otomatis bahwa kita harus tunduk sepenuhnya kepada dia, kepada orang yang benar-benar berkuasa, paling berkuasa di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah Yesus menjadi Raja di dalam hidupmu? Oke? Artinya apa, Kak, menjadi Raja di dalam hidup saya? Artinya saat Yesus mau begini, saat kamu diperintahkan Yesus untuk begini, begitu, dan lain segala macam, apakah kamu nurut? Kita harus ingat bahwa semuanya, baik itu dari dia, oleh dia, untuk dia, dan bagi dia segala kemuliaan dan kehormatan di dalam setiap aspek hidupmu, ya, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatanmu. Oke? Nah, adakah kerinduan di dalam hati kita untuk kita itu benar-benar mau memerintah bersama Yesus dalam kerajaannya? Kita ini lagi ada dalam kerajaan Yesus loh ya, teman-teman ya. Dalam kerajaan Allah. Walaupun kita tinggal di dunia, tapi kita ini lagi memerintah bersama-sama dengan Raja segala raja. Maksudnya apa, Kak, kita memerintah? Yes, kamu dan saya hari-hari ini memerintah bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan di bumi ini. Artinya apa? Kak Hendro sebagai seorang businessman atau seorang yang bekerja di marketplace gitu ya. Nah, Kak Hendro juga berusaha untuk menjalankan atau bersama-sama dengan Yesus memerintah di area-area bisnis yang ada di Surabaya ini. Nah, demikian juga dengan kamu dan saya. Kamu, kalau misalnya yang Kak Hendro sudah ngajarin yang kemarin ada 7 pilar, 7 bidang atau 8 bidang itu ya, yang di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, media. Nah, hal-hal seperti itu, kita sama-sama mau memerintah dan kita mau tunjukkan, ini loh, kalau anak-anak dari Yesus, dimanapun mereka ditempatkan, mereka akan jadi teladan, mereka akan jadi panutan bagi orang-orang yang lain. Dan kita akan sama-sama memerintah dengan Yesus di dalam kerajaannya. Kapan-kapan kita akan belajar lebih lanjut ya tentang kerajaan ini. Tapi sementara ini Kak Hendro cukup nggak akan bahas panjang lebar tentang kerajaan gitu ya. Karena ngomong tentang kerajaan ini sangat-sangat banyak sekali yang dibahas gitu ya. Oke. Nah, ada suatu kutipan ayat juga yang Tuhan katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa, teman-teman? Nggak perlu cari pacar dulu, nggak perlu cari nggak perlu cari ketenaran ataupun apa sebagai seorang YouTuber atau apapun, nggak perlu ya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tinggal dulu kamu di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu, baik itu kepandaian, hikmat ya. Hikmat itu berasal daripada Allah, hikmat itu berasal daripada Tuhan sendiri ya. Di Amsal dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yes, itu benar ya. Oke, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi, seberapa banyak dari kita yang hari ini nganggap bahwa Tuhan itu harus menuruti setiap kehendak kita. Padahal mestinya biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Gitu ya. Tetapi kebalikannya, seringkali kita memaksakan Tuhan untuk melakukan atau menggenapi apa yang menjadi kehendak kita. Nah, ini coba teman-teman refleksikan kembali, betul nggak sih seperti itu? Jangan-jangan kita hari ini memperlakukan Yesus itu sebagai seorang jin ya. Tahu ceritanya Aladin dengan lampu gosoknya itu ya. Nah, kira-kira menurut kalian yang punya kuasa itu siapa? Aladinnya atau jinnya? Yang pasti jinnya ya, yang dia punya kuasa kayak gitu. Tetapi uniknya adalah yang punya kuasa itu tadi, yaitu jin tadi itu, diperintah oleh si Aladin.
Nah, bukankah demikian juga dengan kita sama Yesus? Yang punya kuasa itu Yesus, yang raja itu Yesus. Tetapi berapa sering kita memerintah Dia untuk menuruti keinginan kita? Coba teman-teman, hari ini renungkan bahwa bukan kehendak-Mu yang jadi, tapi kehendak Allah yang jadi di dalam hidup kita. Bahkan Yesus sendiri pun kasih contoh kepada kita bahwa biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak-Ku. Nah, itulah yang seharusnya juga kita lakukan, katakan sama Tuhan. Bukan kita bawa list permintaan, oh pingin mobil, pingin handphone, pingin ini, pingin sepeda motor ninja, bla 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 bla. Banyak sekali daftarnya. No, kamu deket dulu sama sumbernya. Semuanya itu akan diberi kepadamu. Kamu tuh anak raja, teman-teman. Apa yang tidak pernah kamu dengar, yang tidak pernah kamu lihat, yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oke, jadi saat ini belajar untuk mengenal Dia secara pribadi, untuk mengenal, untuk tahu apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan katakan bahwa, jelas Tuhan katakan bahwa rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan rancangan-rancanganmu bukanlah rancanganku. Dan rancanganmu rancangan Tuhan itu melebihi dari rancangan-rancangan kita. Oke? Mulai sekarang kita belajar untuk dengar apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendaknya Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Ibrani 12 ayat 6 dikatakan bahwa karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, artinya apa? Tuhan menghajar kamu, menyesah. Menyesah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak dicambuk, itu dipukul pakai rotan atau apa, pokoknya dicambuk lah. Itu artinya menyesah. Artinya ikut Tuhan itu ada konsekuensinya, teman-teman. Ya, ikut Tuhan itu harus memikul salib. Ikut Tuhan itu enak enggak? Enak. Tapi juga kalian harus ada konsekuensinya. Yaitu apa? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kamu harus pikul salibmu. Supaya apa? Supaya kamu dan saya tidak menjadi anak-anak yang gampangan. Bukan anak-anak yang cuman, ya mentalnya cuman gitu-gitu aja. Bukan mentalnya yang gampangan, tapi benar-benar punya hati, punya sikap sebagai seorang murid yang selalu mau belajar, yang selalu mau mengakui kesalahannya, rendah hati. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Hidup kudus di dalam kebenaran firman-Nya. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Amin. Jadi akhirnya sama-sama yuk kita mau sadari bahwa status yang kita punya sebagai seorang anak itu adalah status dari pengorbanan Yesus yang luar biasa di dalam hidup kita. Makanya jangan sia-siakan status ini, tetapi yuk kita mari bangun kedekatan kita sama Tuhan. Oke? Ada dua hal yang Kak Hendro mau tantang hari ini ya. Maukah kita semua hidupi identitas Yesus itu sebagai Bapa di dalam hidup kita? Dan kita adalah sebagai anak Allah yang mencerminkan Yesus dan mengenal Dia sebagai Bapa secara dekat dan mengalaminya. Nah, nanti pada waktu komsel ceritakan pengalaman apa yang kamu alami seminggu ini bersama dengan Bapa. Rasakan bahwa Yesus punyailah pengalaman bahwa Yesus itu sebagai Bapa di dalam hidupmu. Ya. Yang tadi Kak Hendro sebutkan tadi Bapa itu apa. Itu seharusnya kamu alami di dalam hidup kamu. Oke? Ya. Yang pertama tadi benar-benar Kak Hendro mau tantang, maukah kamu hidup sebagai seorang anak Allah yang benar-benar mengalami Bapa di dalam hidupmu, yang mengenal Bapa di dalam hidupmu. Ya, ceritakan nanti di komsel, ceritakan pengalamanmu dengan Bapa selama 1 minggu ini. Yang kedua, maukah kamu komitmen untuk tunduk dan taat ya
kepada Raja segala raja, yaitu Yesus sendiri di dalam hidup kita. Ya, bukan kehendakmu, tapi kehendaknya yang jadi di dalam hidupmu. Ceritakan pengalamanmu. Yang kedua, nanti ini yang ini ya. Ceritakan pengalamanmu saat engkau tunduk kepada Raja segala raja di dalam aspek hidupmu, baik lewat perkataan, perbuatan, dan pemikiranmu. Ya, ceritakan nanti. Di poin mana kamu mengalami bahwa, ya, aku mau taat, aku mau tunduk, aku mau pasrah, memasrahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saat ada godaan datang, dosa kenajisan mau datang di dalam area pikiran, kamu stop dosa itu. Kamu benar-benar kamu tolak dosa itu, dan kamu akhirnya kamu benar-benar bisa menang dari dosa itu. Oke? Alami dia sebagai raja di dalam hidupmu. Jadi ceritakan dua hal. Yang pertama, ceritakan pengalamanmu sebagai anak Allah dan mengalami Bapa di dalam hidupmu. Yang kedua, bagaimana kamu bisa menang dari setiap godaan, setiap dosa di dalam hidup kamu pada waktu itu datang. Bagaimana Yesus itu benar-benar bisa menjadi raja di dalam hidup kamu. Oke, yuk mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, hari ini kami mau Tuhan, benar-benar Tuhan, kami mau hidup kami mengenal Engkau secara pribadi. Pada waktu kami berdoa, saat kami menyebut Engkau Bapa, Tuhan, biarlah identitas itu Tuhan benar-benar menjadi hidup Tuhan di dalam hidup kami. Identitas itu bukan cuman sekedar ngerti bahwa aku anak Allah. No, bukan hanya seperti itu, tapi kami punya gaya hidup sebagai seorang anak Allah, yang mau hidup sebagai seorang anak Allah, yang mau hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, yang mau menjadi contoh teladan bagi teman-teman kami yang lain, supaya mereka juga hidup di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Yang kedua, kami juga mau Tuhan mengakui Engkau sebagai Raja di dalam hidup kami. Ampuni Tuhan kalau kami seringkali masih menjadi raja di dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kesombongan kami. Tetapi hari ini dengan rendah hati Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, tubuh kami Tuhan kepada Engkau, supaya kami benar-benar Tuhan menyadari bahwa Engkau sebagai Raja yang hidup di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kerinduan kami untuk diperintah oleh Engkau. Bukan kami yang memerintah Tuhan, bukan kami yang memerintah Engkau, tetapi kami rindu selalu setiap hari kami diperintah oleh Engkau Tuhan. Sebab kemuliaan hanya untuk Engkau, dari Engkau, untuk Engkau, dan oleh Engkau Tuhan. Semua kemuliaan, bagi kemuliaan untuk Engkau semua. Terima kasih Bapa. Biarlah kami mau Tuhan, sore hari ini, mulai dari sore hari ini kami mau hidup sebagai anak-anak Allah yang benar-benar Tuhan mengasihi Engkau, mencintai Engkau, dan menjadikan Engkau sebagai Raja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.